Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Dan halo para mahasiswa, rekan pendidik, dan para pemerhati bahasa dimanapun berada. Teman-teman, balik lagi nih pada serial video kita dalam kajian sosiolinguistik. Dan pada video kali ini kita akan membahas satu topik bahasan sosiolinguistik yang tak kalah pentingnya juga, yaitu bahasa dan identitas sosial, yang merupakan sebagai cermin jati diri dalam interaksi sosial. Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi ya teman-teman, tetapi juga alat pembentuk identitas sosial. Melalui bahasa, seseorang dapat dikenali asal-usulnya, tingkat pendidikannya, status sosialnya, hingga kelompok budaya tempat ia bernaung. Nah, dalam konteks sosiolinguistik, jadi bahasa itu bahasa dan identitas sosial saling berkelindan. Identitas itu mempengaruhi pilihan bahasa, sementara bahasa membentuk persepsi terhadap identitas seseorang. Jadi di Indonesia sendiri, masyarakat multikultural. Jadi Indonesia itu dikenal sebagai memiliki masyarakat yang multikultural dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Ini menunjukkan dengan jelas bagaimana bahasa berfungsi sebagai penanda identitas kolektif maupun individual. Seperti dialek, logat, dan gaya berbicara menjadi simbol keanggotaan sosial yang tidak hanya dapat membedakan siapa kita, tetapi juga bisa bagaimana kita ingin dilihat. Jadi kita akan lihat poin per poinnya teman-teman. Kita lihat dulu bahwa bahasa sebagai penanda identitas sosial. Jadi bahasa itu bisa dikenali sebagai identitas sosial. Kenapa? Jadi bahasa ini penanda identitas yang paling kuat dan nyata. Jadi bahasa itu adalah penanda identitas yang paling kuat dan nyata. Ia mengandung simbol sosial, budaya, dan psikologis yang melekat pada penggunanya. Jadi bahasa ini mencerminkan keanggotaan seseorang dalam kelompok sosial tertentu dan membantu individu untuk menegosiasikan posisi sosial mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lihat bagaimana bahasa dan keanggotaan sosial. Ketika seseorang menggunakan bahasa tertentu misalnya, anggaplah bahasa Mandar, secara tidak langsung ia menyatakan afiliasi sosial mereka, afiliasi sosial dan budaya mereka. Penggunaan bahasa daerah di ranah informal itu biasanya menandakan kedekatan kultural dan keakraban. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia baku dalam forum resmi menunjukkan identitas profesional dan pendidikan atau berpendidikan. Nah, penggunaan bahasa Inggris misalnya dalam konteks pekerjaan internasional itu memperlihatkan identitas global atau modern. Jadi itu ya, jadi bahasa dengan demikian berperan seperti seragam sosial. Artinya ini bisa menjadi penanda kelompok asal, profesi, bahkan orientasi ideologi seseorang. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, jadi seseorang dapat memiliki identitas linguistik yang ganda. Artinya apa? Dia bergantung pada konteks komunikasi dan audiensnya. Nah, jadi poin selanjutnya bahasa dan representasi diri. Jadi bahasa juga dikenal atau digunakan untuk membangun citra diri. Jadi bahasa itu bisa kita gunakan sebagai citra diri kita atau yang dikenal dengan istilah juga self representation. Seorang pejabat misalnya akan memilih bahasa formal, sopan, dan sistematis untuk menunjukkan wibawa dan otoritas. Sebaliknya misalnya, remaja di media sosial cenderung menggunakan bahasa gaul, singkatan, dan penuh dengan emoji-emoji untuk menegaskan identitas, kekinian, serta kedekatan sosial dengan komunitasnya. Nah, jadi kita akan berikan contoh ilustrasi untuk memudahkan kita, untuk mengantarkan kita para pemahaman mendalam tentang topik ini. Misalnya seperti ini. Selamat pagi rekan-rekan, mari kita mulai rapat ini dengan doa. Nah, jadi kalau melihat bahasa seperti itu menunjukkan atau ada identitas formal profesional. Contoh lagi, bro, sebentar sore kita nongkrong yuk di kafe. Nah, jadi kalimat itu menunjukkan identitas remaja urban, ya. Nah, misalnya lagi, Assalamualaikum nak, sudah makan? Assalamualaikum nak, sudah makan? Nah, boleh gitu ya. Jadi ini menunjukkan identitas keluarga, penuh kehangatan dan tradisi. Jadi bahasa-bahasa seperti ini
misalnya nak, itu menunjukkan identitas keluarga yang penuh kehangatan dan tradisi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa bahasa itu bukan hanya cara berbicara, tetapi juga cara memposisikan diri kita di hadapan orang lain. Kita lihat poin selanjutnya, dialek sebagai simbol kelompok sosial. Jadi pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu dialek ya. Jadi dialek ini merupakan variasi bahasa yang mencerminkan asal-usul geografis seseorang atau geografis sosial penuturnya. Dialek ini tidak hanya perbedaan bunyi dan struktur bahasa yang ia gunakan, tetapi juga identitas sosial yang melekat pada komunitas itu. Jadi itu ya. Kemudian dialek dan identitas regional. Indonesia misalnya, di Indonesia, di negara kita Indonesia, logat daerah sering menjadi penanda kebanggaan lokal. Misalnya logat Makassar yang tegas dan cepat menggambarkan karakter masyarakat yang lugas. Logat Jawa yang lembut mencerminkan kesantunan dan tata krama. Logat Batak yang keras menunjukkan ketegasan dan keberanian. Logat Mandar misalnya yang khas dengan intonasi datar dan melambangkan kejujuran dan keterbukaan. Jadi ketika seseorang atau individu tertentu berbicara dengan dialek tertentu, ia sebenarnya secara tidak sadar ia membawa serta nilai-nilai budaya di daerahnya. Jadi dialek berfungsi juga sebagai bendera identitas yang menandakan asal, rasa memiliki, dan solidaritas kelompok. Kita lihat juga apa selanjutnya, dialek dan stratifikasi sosial. Bagaimana ini stratifikasi sosial? Jadi selain geografis, dialek juga dapat mencerminkan stratifikasi sosial. Dalam masyarakat urban misalnya, perbedaan dialek sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial. Misalnya dialek di Jakarta misalnya, di dialek Jakarta Utara sering diasosiasikan dengan masyarakat pekerja. Dialek Jakarta Selatan lebih diidentikan dengan kaum menengah atas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dialek tidak hanya berkaitan dengan asal daerah, tetapi juga dengan status sosial dengan gaya hidup. Kita berikan ilustrasi perbedaan dialek ya. Kamu mau kemana? Itu bahasa Indonesia baku ya. Kamu mau kemana? Kowe are menyang indi, itu Jawa ya. Indah mola, itu bahasa Mandar. Jadi setiap bentuk ini memiliki nuansa sosial dan emosional berbeda, dan penggunaannya menandakan identitas serta keanggotaan sosial tertentu. Jadi kita lihat angkat sebuah studi kasus ya, logat daerah dalam dunia kerja, bagaimana logat daerah ini sering kita dengarkan dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja modern, fenomena penggunaan logat daerah menjadi isu menarik dalam konteks bahasa dan identitas. Di satu sisi, logat daerah dianggap sebagai warisan identitas budaya. Di sisi lain, ada anggapan bahwa logat tertentu bisa mempengaruhi persepsi profesional. Jadi itu juga ya. Jadi karena juga kalau kita terbawa dengan logat kita, itu juga bisa dianggap mempengaruhi persepsi profesional. Jadi tantangannya apa? Beberapa penelitian, misalnya Rahmawati yang dilakukan pada 2019 menunjukkan bahwa pegawai dengan logat daerah kuat kadang menghadapi stereotip negatif. Jadi ini yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti, misalnya Rahmawati ini menunjukkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa logat daerah yang kuat itu kadang menghadapi stereotip negatif. Jadi dianggap negatif sebagian orang, seperti dianggap kurang atau kurang modern atau kurang berpendidikan. Hal ini terutama terjadi dalam lingkungan kerja yang menuntut komunikasi standar seperti perusahaan nasional atau multinasional. Jadi memang juga ya, dalam fenomena di masyarakat itu kadang juga ada orang tertentu yang sulit sekali membedakan, menempatkan variasi bahasa yang digunakan, terusnya penggunaan logatnya itu kapan mesti digunakan, kapan mesti kita harus menggunakan bahasa yang terstandarisasi, yang standar, gitu ya.
Contoh misalnya seorang pegawai dari Sulawesi yang berbicara dengan logat Mandar mungkin dianggap kurang halus oleh rekan kerja di Jawa, misalnya orang rekan kerja yang ada dari Jawa. Sebaliknya, pegawai dengan logat Jakarta atau bahasa Indonesia netral dianggap lebih profesional meski kompetensi sama. Jadi, stereotip seperti ini memperlihatkan bagaimana logat menjadi faktor sosial yang memengaruhi persepsi identitas profesional. Kemudian poin selanjutnya di identitas yang dipertahankan. Mana identitas yang dipertahankan? Jadi di sisi lain kita ingin mempertahankan identitas kita, namun perlu disadari pula bahwa tidak semua logat daerah dianggap menghambat. Banyak tokoh publik yang justru bangga mempertahankan logatnya sebagai simbol keaslian dan keterbukaan. Misalnya Najwa Shihab yang tetap mempertahankan intonasi Makassar dalam gaya berbicaranya. Ridwan Kamil yang menggunakan gaya Sunda logis dan santai untuk menunjukkan kedekatan dengan masyarakat. Para YouTuber lokal yang menonjolkan logat daerah untuk membangun identitas digital yang otentik. Jadi dengan demikian dalam dunia kerja modern, logat daerah dapat menjadi kekuatan identitas, bukan kelemahan. Selama digunakan dengan percaya diri dan komunikatif. Kita berikan lagi contoh kasus atau ilustrasi kasus ya. Misalnya dalam rapat formal, manajer yang asalnya dari Jawa misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu kita bahas dulu agenda utama rapat hari ini. Kemudian ada staf yang kebetulan asalnya dari Manda. Iya Pak, baik Pak. Iya Pak, jadi kita fokus di bagian laporan. Iya Pak. Jadi dari kata penggunaan iye itu menandakan identitas Mandar yang namun tetap komunikatif dan sopan. Jadi kadang juga kita kan harusnya kita ketika menggunakan bahasa Indonesia baku ya sebenarnya kita gunakan baik Pak. Tapi karena terbawa dengan logatnya iye. Ya, iye, nah itu menandakan identitas Mandar. Namun ya tetap komunikatif ya dan dianggap sopan. Ilustrasi kedua misalnya presentasi di perusahaan multinasional misalnya ya. Karyawan misalnya. Good morning everyone. Hari ini saya akan mau presentasikan progres tim marketing di Makassar branch. Jadi ini sudah ada campuran logat lokal dan bahasa Inggris yang menunjukkan identitas profesional sekaligus kebanggaan terhadap daerah asal. Jadi poin selanjutnya teman-teman, bahasa, identitas, dan globalisasi. Jadi kita akan melihat bagaimana ini posisinya bahasa, identitas, dan globalisasi. Jadi dalam era globalisasi, hubungan antara bahasa dan identitas itu menjadi semakin kompleks. Bahasa Inggris misalnya digunakan untuk menunjukkan identitas global, sementara bahasa daerah menegaskan identitas lokal. Banyak orang Indonesia yang kini mempraktikkan identitas linguistik ganda. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia formal di dunia kerja, menggunakan bahasa daerah saat berinteraksi keluarga, menggunakan bahasa Inggris di media sosial atau konteks akademik. Jadi fenomena ini menggambarkan fleksibilitas bahasa, fleksibilitas identitas sosial. Jadi kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan berbagai komunitas tanpa kehilangan akar budayanya. Jadi sebenarnya ini juga menjadi suatu keterampilan yang cukup bagus ya kalau setiap individu memiliki keterampilan ini. Bagaimana ia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai komunitas tanpa kehilangan akar budayanya. Jadi identitas bahasa di era global bukanlah sesuatu yang statis ya, melainkan portable, bisa berpindah mengikuti konteks sosial. Jadi itu teman-teman, jadi kesimpulan kita pada pembahasan singkat kita ini bahwa bahasa dan identitas sosial itu memiliki hubungan yang sangat erat. Bahasa tidak hanya menggunakan atau mengungkapkan pikiran, ide, gagasan, dan informasi, tetapi juga menyatakan siapa kita dan di mana kita berdiri dalam masyarakat. Dialek dan logat menjadi simbol yang kuat. Simbol kuat yang menandai keanggotaan sosial, kebanggaan daerah, dan solidaritas kelompok. Jadi dalam dunia kerja modern, logat daerah kadang menghadapi stereotip,
tetapi sekaligus dapat menjadi sumber keaslian dan daya tarik identitas personal. Jadi tantangannya apa teman-teman? Tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan keautentikan identitas linguistik. Bahasa Indonesia dengan keragamannya mencerminkan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi bahasa Indonesia ini dengan keragamannya itu mencerminkan semboyan nasional. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda namun tetap satu. Jadi melalui bahasa kita bukan hanya berkomunikasi tetapi juga merayakan keberagaman identitas sosial yang memperkaya bangsa. Jadi teman-teman, semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan kita, memperluas wawasan kita khususnya dalam kajian linguistik. Sampai jumpa teman-teman pada serial video berikutnya.